dan jaringan interstinal dari salah satu atau kedua ginjal. Pyelonephritis adalah reaksi inflamasi akibat infeksi yang terjadi pada pilum dan parenkim ginjal. Pyelonephritis merupakan suatu infeksi dalam ginjal yang dapat timbul secara hematogen atau retrograd aliran ureterik. Pyelonephritis adalah inflamasi atau infeksi akut pada pelvis renalis, tubula dan jaringan interstisial. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pyelonephritis adalah inflamasi pada pelvis ginjal dan parenkim ginjal yang disebabkan karena adanya infeksi oleh bakteri. Infeksi bakteri pada jaringan ginjal yang dimulai dari saluran kemih bagian bawah terus naik ke ginjal. Klasifikasi pyelonephritis terdiri dari dua, yaitu pyelonephritis akut dan pyelonephritis kronis. Yang pertama adalah pyelonephritis akut, biasanya akan berlangsung selama 1-2 minggu. Bila pengobatan pada pyelonephritis akut tidak sukses, maka dapat menimbulkan gejala lanjut yang disebut pyelonephritis kronis. Pyelonephritis akut biasanya singkat dan sering terjadi infeksi berulang karena tidak sempurna atau terjadi infeksi baru. 20% dari infeksi yang berulang terjadi setelah 2 minggu setelah terapi selesai. Infeksi bakteri dari saluran kemih bagian bawah ke arah ginjal. Hal ini akan mempengaruhi fungsi ginjal. Pyelonephritis akut adalah infeksi yang paling berperan dalam menimbulkan morbiditas tetapi jarang berakhir sebagai gagal ginjal progresif. Hampir 90% kasus adalah perempuan. Yang kedua adalah pyelonephritis kronis. Juga berasal dari adanya bakteri, tetapi dapat juga karena faktor lain seperti obstruksi saluran kemih dan reflux urin. Pyelonephritis kronis dapat merusak jaringan ginjal secara permanen akibat inflamasi yang berulang kali dan timbulnya parut dan dapat menyebabkan terjadinya renal failure atau gagal ginjal yang kronik. Ginjal pun membentuk jaringan parut progresif, berkontraksi dan tidak berfungsi. Proses perkembangan kegagalan ginjal kronis dari infeksi ginjal yaitu berulang-ulang berlangsung beberapa tahun atau setelah infeksi yang gawat. Etiologi dari pyelonephritis yaitu yang pertama, Escherichia coli merupakan penyebab dari 90% infeksi ginjal di luar rumah sakit dan penyebab dari 50% infeksi ginjal di rumah sakit. Bakteri-bakteri penyebab pyelonephritis antara lain Escherichia coli, Bacillus proteus, dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua itu, infeksi biasanya berasal dari daerah kelamin yang naik ke kandung kemih. Pada saluran kemih yang sehat, naiknya infeksi ini biasanya bisa dicegah oleh aliran air kemih yang akan membersihkan organisme dan oleh penutupan ureter di tempat masuknya ke kandung kemih. Yang ketiga, berbagai penyumbatan fisik pada aliran air kemih misalnya batu ginjal atau pembesaran prostat atau arus balik air kemih dari kandung kemih ke dalam ureter akan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi ginjal. Dan yang keempat, infeksi juga bisa dibawa ke ginjal dari bagian tubuh lainnya melalui aliran darah. Baik, selanjutnya manifestasi klinis. Yang pertama, pyelonephritis akut. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba, berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, dan nyeri ketuk pada costovertebral atau CVA, mual dan muntah, leukositosis, peningkatan leukosit. Beberapa penderita menunjukkan gejala infeksi saluran kemih bagian bawah, yaitu sering berkemih dan nyeri ketika berkemih atau disuria. Biasa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal, biasanya disertai infiltrasi interstisial, sel-sel inflamasi. Abses dapat dijumpai pada kapsul ginjal dan pada taut carticomedularis. Pada akhirnya, atrofi dan kerusakan tubulus serta glomerulus terjadi. Kadang otot perut berkontraksi kuat, bisa terjadi kolik renalis, di mana penderita merasakan nyeri hebat yang disebabkan oleh kejang ureter. Kejang bisa terjadi karena adanya iritasi akibat infeksi atau karena lewatnya batu ginjal. Gejala infeksi ginjal seringkali sangat ringan
dan lebih sulit untuk dikenali. Pada pemeriksaan urin, didapat urin berwarna keruh atau hematuria dengan bau yang tajam. Selain itu juga dikaitkan dengan selimut antibodi bakteri dalam urin yang ditandai dengan adanya peningkatan sel darah putih. Yang kedua, purulent nefritis kronis. Purulent nefritis kronik terjadi akibat infeksi yang berulang-ulang, sehingga kedua ginjal perlahan-lahan menjadi rusak, yaitu membentuk jaringan parut, berkontraksi dan tidak berfungsi. Adanya serangan pielonefritis akut yang berulang-ulang biasanya tidak mempunyai gejala yang spesifik, biasanya tanpa gejala infeksi, kecuali terjadi eksaserbasi, adanya kelitihan, sakit kepala, nafsu makan rendah, dan berat badan menurun. Adanya poliuria, haus yang berlebihan, azotemia, anemia, asidosis, proteinuria, piuria, dan kepekatan urin menurun. Kesehatan pasien semakin menurun, pada akhirnya pasien mengalami gagal ginjal. Ketidaknormalan kali dan adanya luka pada daerah korteks, ginjal mengecil dan kemampuan nefron menurun dikarenakan luka pada jaringan. Infeksi yang menetap atau kambuh dapat menyebabkan jaringan parut progresif di ginjal disertai gagal ginjal pada akhirnya. Patofisiologi. Secara khas, infeksi menyebar dari kandung kemih ke dalam ureter, kemudian ke ginjal, seperti terjadi pada reflux vesicoureter. Reflux vesicoureter dapat terjadi karena kelemahan kongenital pada tempat pertemuan atau junction ureter dan kandung kemih. Bakteri yang mengalir balik ke jaringan intrarenal dapat menimbulkan koloni infeksi dalam tempo 24 hingga 48 jam. Infeksi dapat pula terjadi karena instrumentasi seperti tindakan kateterisasi, sistoskopi, atau bedah urologi. Karena infeksi hematogen seperti pada septimia atau endokarditis, atau mungkin juga karena infeksi limfatik. Pielonefritis dapat juga terjadi karena ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih, misalnya pada pasien dengan neurogenic bladder, stasis urin, atau obstruksi urin akibat tumor struktur atau hipertropia prostat benigna. Koala DKK 2011. Bakteri naik ke ginjal dan pelvis ginjal melalui saluran kandung kemih dan uretra. Flora normal fekal seperti Escherichia coli, Streptococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureosadala. Bakteri paling umum yang menyebabkan pielonefritis akut. Escherichia coli menyebabkan sekitar 85% infeksi. Pada pielonefritis akut, inflamasi menyebabkan pembesaran ginjal yang tidak lazim. Korteks dan medula mengembang dan multiple abses. Kalik dan pelvis ginjal juga berinvolusi. Resolusi dari inflamasi menghasilkan fibrosis dan scarring. Pielonefritis kronis muncul setelah periode berulang dari pielonefritis akut. Ginjal mengalami perubahan degeneratif dan menjadi kecil serta atrofik. Selanjutnya yaitu komplikasi. Ada 3 komplikasi penting yang dapat ditemukan pada pielonefritis akut. Yang pertama yaitu nekrosis papila ginjal sebagai hasil dari proses radang, pasokan darah pada daerah medula akan terganggu dan akan diikuti nekrosis papila ginjal, terutama pada penderita diabetes mellitus atau pada tempat terjadinya obstruksi. Yang kedua yaitu pionefrosis.
terjadi apabila ditemukan obstruksi total pada ureter yang dekat sekali dengan ginjal. Cairan yang terlindung dalam pelvis dan sistem kaliks mengalami supurasi sehingga ginjal mengalami peregangan akibat adanya pus. Yang ketiga yaitu abses perinefrik. Komplikasi pyelonephritis kronis mencakup penyakit ginjal stadium akhir, mulai dari hilangnya progresivitas nefron akibat inflamasi kronik dan jaringan parut, hipertensi dan pembentukan batu ginjal akibat infeksi kronik, disertai organisme pengurai urea yang mengakibatkan terbentuknya batu. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang pyelonephritis dibagi menjadi dua, yaitu pyelonephritis akut, suatu urogram intravena dan ultrasound dapat dilakukan untuk mengetahui lokasi obstruksi di traktus urinarius. Kultur urin dan uji sensitivitas dilakukan untuk menentukan organisme penyebab sehingga agen antimikrobial yang tepat dapat diresepkan. Yang kedua, pyelonephritis kronis. Luasnya penyakit dikaji melalui urogram intravena dan pengukuran BUN, kadar kreatinin dan clearance kreatinin. Infeksi ginjal adalah dengan memastikan tidak pernah mengalami infeksi saluran kemih, antara lain dengan memperhatikan cara membersihkan setelah buang air besar, terutama pada wanita. Senantiasa membersihkan dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Hal tersebut untuk mencegah kontaminasi bakteri dari feses sewaktu buang air besar agar tidak masuk melalui vagina dan menyerang uretra. Pada waktu pemasangan kateter harus diperhatikan kebersihan dan kesterilan alat agar tidak terjadi infeksi. Tumbuhan atau obat herbal yang dapat digunakan untuk pengobatan infeksi ginjal mempunyai khasiat sebagai anti radang, anti infeksi, menurunkan panas dan diuretik atau peluru kemih. Tumbuhan obat yang dapat digunakan antara lain kumis kucing, meniran, sambiloto, begagan, daun sendok, akar alang-alang, rambut jagung, krokot, jombang, rambut mutiara. Baik, selanjutnya pengkajian. Dalam melakukan pengkajian pada klien pyelonephritis menggunakan pendekatan bersifat menyeluruh yaitu identitas klien, identitas penanggung, riwayat kesehatan sekarang dan terdahulu, riwayat kesehatan keluarga. Pengkajian secara umum yaitu tanda-tanda vital dan pengkajian mulai dari sistem perkemihan. Khusus pada sistem perkemihan seperti dilakukan tindakan seperti berikut, yaitu palpasi kandung kemih, infeksi darah meatus, pengkajian warna, jumlah, bau, dan kejernihan urin. Pengkajian pada costovertebralis, sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, sistem endokrin, sistem genitalia, sistem muskuloskeletal, sistem integumen, dan sistem syaraf. Kaji pola aktivitas sehari-hari pada nutrisi dan eliminasi, istirahat, personal hygiene, data psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. 1. Defisit nutrisi berhubungan dengan fintech tidak adekuat atau output berlebihan. 2. Nyeri akut berhubungan dengan proses peradangan atau infeksi. 3. Hipertermia berhubungan dengan peradangan atau infeksi. 4. Ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. 5. Gangguan pola tidur berhubungan dengan peningkatan frekuensi berkemih atau nyeri. 6. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan respons inflamasi saluran kemih, iritasi saluran kemih. 7. Hipovolemia berhubungan dengan intake tidak adekuat, penurunan transport saluran ke sel. Rencana keperawatan untuk diagnosa pertama yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan intake tidak adekuat dan output berlebihan.
Luarannya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makanan yang dihabiskan dari menurun menjadi meningkat. Kedua, nafsu makan dari memburuk menjadi membaik. Yang ketiga, frekuensi makan dari memburuk menjadi membaik. Intervensinya yaitu manajemen nutrisi. Untuk observasi, yang pertama, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi asupan makanan, identifikasi monitor hasil laboratorium. Untuk terapeutik, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri. Rencana keperawatan diagnosa kedua, yaitu nyeri berhubungan dengan proses peradangan atau infeksi. Luaran keperawatan, yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri dari meningkat menjadi menurun. Yang kedua, meringis dari meningkat menjadi menurun. Yang ketiga, gelisah dari meningkat menjadi menurun. 4. Kesulitan tidur dari meningkat menjadi menurun. 5. Fungsi berkemih dari memburuk menjadi membaik. Keenam, nafsu makan dari memburuk menjadi membaik. Untuk intervensi keperawatannya yaitu manajemen nyeri. Yang pertama, observasi. Observasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemuci nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Jika hipertermia berhubungan dengan peradangan atau infeksi. Luaran keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka termoregulasi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, menggigil dari meningkat menjadi menurun. Yang kedua, pucat dari meningkat menjadi menurun. Yang ketiga, suhu tubuh dari memburuk menjadi membaik. Suhu kulit dari memburuk menjadi membaik. Intervensi keperawatan manajemen hipertermia. Yang pertama, observasi. Identifikasi penyebab hipertermia. Yang kedua, monitor suhu tubuh. Yang ketiga, monitor kadar elektrolit. Yang keempat, monitor keluaran urin. Yang kelima, monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik. Yang pertama, sediakan lingkungan dengan yang dingin. Yang kedua, longgarkan atau lepaskan pakaian. Yang ketiga, basahi dan kipasi di permukaan tubuh. Yang keempat, berikan cairan oral. Edukasi yang pertama, ajurkan tirabaring. Kolaborasi yang pertama, kolaborasi pemberian cairan dengan elektrolit intravena jika diperlukan. Diagnosa keempat, ansietas berhubungan dengan perubahan status keperawatan. Luaran keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi, khawatir akibat kondisi yang dihadapi dari meningkat menjadi menurun. Yang kedua, perilaku gelisah dari meningkat menjadi menurun. Yang ketiga, perilaku tegang dari meningkat menjadi menurun. Yang keempat, pola tidur dari memburuk menjadi membaik. Yang kelima, pola berkemih dari memburuk menjadi membaik. Intervensi keperawatan, reduksi ansietas. Yang observasi yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Yang kedua, monitor tanda-tanda ansietas. Terapeutik yang pertama, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika perlu. Yang ketiga, pahami situasi yang membuat ansietas.
Yang keempat, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang kelima, motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Yang keenam, diskusikan perencanaan realistis tentang penuh perhatian. Yang kelima, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang kelima, motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Yang keenam, diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Edukasi. Yang pertama, ajurkan kepada keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Yang kedua, ajurkan pengungkapan perasaan dan depresi. Kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian antisietas jika perlu. Diagnosa yang kelima yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan peningkatan frekuensi berkemi atau nyeri. Luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil: 1. Keluhan tidak nyaman dari meningkat menjadi menurun. Kedua, kesulitan tidur dari meningkat menjadi menurun. Ketiga, merintih dari meningkat menjadi menurun. 4. Pola eliminasi dari memburuk menjadi membaik. 5. Pola tidur dari memburuk menjadi membaik. Kemudian intervensi keperawatan. Dukungan tidur. Observasi. 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur. 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur. 3. Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi. Terapeutik. 1. Modifikasi lingkungan. 2. Fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur. 3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. 4. Sesuaikan jadwal pemberian obat atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga. Kemudian edukasi. 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. 2. Anjurkan relaksasi otot autogenik atau cara non-farmakologis lain. Diagnosa ke-6 yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan respon inflamasi saluran kemih, iritasi saluran kemih. Luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil: 1. Desakan berkemih dari meningkat menjadi sedang. Yang kedua, frekuensi BAK dari memburuk menjadi sedang. Ketiga, karakteristik urin dari memburuk menjadi sedang. Kemudian intervensi keperawatan. Manajemen eliminasi urin. Observasi. 1. Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkonsistensi urin. 2. Identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Yang ketiga, monitor eliminasi urin. Terapeutik. 1. Catat waktu dan haluran berkemih. 2. Batasi asupan cairan jika perlu. 3. Ambil sampel urin tengah atau kultur. Edukasi. 1. Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih. 2. Anjurkan mengurangi minum menjelang tidur. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian obat suppositoria uretra jika perlu. Kemudian diagnosa ke-7 yaitu hipovolemia berhubungan dengan intake tidak adekuat, penurunan transfer cairan ke sel. Luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil: 1. Output urin dari meningkat menjadi menurun. 2. Konsentrasi urin dari meningkat menjadi menurun. 3. Intake cairan dari memburuk menjadi membaik.
4. Suhu tubuh dari memburuk menjadi membaik. Kemudian intervensi keperawatan, manajemen hipovolemia. Observasi 1. Periksa tanda dan gejala hipovolemia. Yang kedua, monitor intake dan output cairan. Terapeutik 1. Hitung kebutuhan cairan. 2. Berikan asupan cairan oral. Edukasi 1. Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. 2. Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian cairan intervena isotonis dan kolaborasi pemberian cairan intervena hipotonis. Implementasi merupakan pelaksanaan rencana keperawatan oleh perawat terhadap pasien. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rencana keperawatan, diantaranya intervensi. Dilaksanakan sesuai dengan rencana setelah dilakukan validasi keterampilan interpersonal, teknikal, dan intelektual, dilakukan dengan cermat dan efisien. Pada situasi yang tepat, keamanan fisik dan psikologi klien dilindungi serta dokumentasi intervensi dan respon pasien. Pada tahap implementasi ini merupakan aplikasi secara konkret dari rencana intervensi yang telah dibuat untuk mengatasi masalah kesehatan dan perawatan yang muncul pada pasien. Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan, di mana evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan pasien, perawat, dan anggota tim kesehatan lainnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai apakah tujuan dalam rencana keperawatan tercapai dengan baik atau tidak, dan untuk melakukan pengkajian ulang evaluasi pada klien dengan pyelonefritis, yaitu 1. Menunjukkan status gizi atau asupan makanan, cairan, dan zat gizi yang lain. Kedua, memperlihatkan berkurangnya rasa nyeri dan ketidaknyamanan. Ketiga, menunjukkan suhu tubuh dalam batas normal. Keempat, memperlihatkan tidak ada tanda-tanda cemas dan gelisah. Kelima, dapat tidur dengan nyenyak dan jumlah jam tidur tidak terganggu. Keenam, mempertahankan dehidrasi adekuat dengan kriteria tanda-tanda vital stabil, masukan dan keluaran urin seimbang. Ketujuh, memperlihatkan tidak ada tanda-tanda dehidrasi serta intake dan output seimbang.